Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami yang materinya diambil dari bab 11 sampai 16. Pergaulan hidup orang Kristen di dalam gereja lama sudah mengamalkan ajaran kasih terhadap sesama mereka dan orang non-Kristen. Hal ini dapat dilihat dari tindakan mereka yang hidup dalam pengamalan, sehingga semakin luaslah pengajaran gereja di tengah-tengah masyarakat saat itu. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ini ternyata menjadi ancaman untuk negara karena gereja menolak suatu agama yang umum yang diakui oleh sekalian penduduk, satu ilah, satu negara, satu kaisar. Sehingga terjadilah penganiayaan orang Kristen oleh para kaisar. Namun, Tuhan menunjukkan kuasanya ketika Konstantinus merebut tahta sesudah mengalahkan lawannya Maxentius dekat Roma pada tahun 312. Konstantinus berharap agar gereja dan negara memiliki hubungan yang erat. Ternyata hal ini membuat gereja diduniawikan karena banyaknya campur tangan kaisar di dalam gereja yang mengakibatkan kesalehan orang Kristen bercorak non-Kristen. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam bab yang pertama, pergaulan hidup di dalam gereja lama. Iman orang Kristen secara nyata dapat dilihat dalam pergaulan kehidupan mereka dengan orang non-Kristen. Dan di sini kita akan melihat sikap orang Kristen dalam pergaulan hidup. Yang pertama, derajat kebajikan. Orang Kristen pada saat itu digambarkan sebagai orang yang suci, murni dan jujur, berbeda jauh dengan segala kejahatan yang dilakukan atas dasar hawa nafsu dunia. Yang kedua, rumah tangga. Rumah tangga orang Kristen dipandang sebagai suatu persekutuan agama yang erat pertaliannya. Yang ketiga, milik. Pada hal ini, jemaat merasa malu kalau seorang anggota yang miskin atau lapar, tetapi pemilik semua itu adalah pinjaman dari Tuhan. Hidup jemaat hendaklah sederhana, karena segala kelebihan baiklah diserahkan kepada yang berkekurangan. Dan yang keempat, perbudakan. Perbudakan memang suatu perkara yang biasa, namun yang lebih penting lagi ialah di dalam suatu lingkungan jemaat tak ada perbedaan antara tuan-tuan dan budak-budak. Karena kaum itu semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan yang kelima, pergaulan umum. Banyak orang Kristen saat itu tidak keberatan untuk bergaul dengan golongan-golongan yang bukan Kristen. Hal ini membuat orang Kristen diperhatikan dan dihormati. Yang ketujuh, pengamalan. Hal ini dilakukan kepada orang miskin, para janda, orang tua, dan orang hukuman. Sumbernya adalah pemberian jemaat yang kaya. Dan yang terakhir, perawatan orang sakit. Dalam masyarakat saat itu hanya umat Kristen yang mampu untuk memperhatikan semua orang baik, Kristen maupun non-Kristen. Dalam Filipi 2 ayat 15, Paulus berkata, "Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, jemaat Kristen berbuat cahaya seperti bintang-bintang di dunia." Perkataan tersebut semakin mempertegas bagaimana orang Kristen berpendirian di dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat pada zaman itu. Pada masa itu, jemaat merupakan suatu kelompok kecil di tengah yang bukan Kristen dan agamanya masih dihina. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gereja dan dunia, penghambatan dan perdamaian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, gereja mengalami perkembangan pada abad ketiga. Perkembangan ini sampai ke Sungai Donau, tanah Persia, dan India. Kabar baiknya lagi, gereja juga berkembang di timur, terutama di Asia Kecil. Tetapi perkembangan ini menimbulkan masalah politik dengan negara pada saat itu. Hal itu disebabkan karena gereja tidak mau mengikuti dan mengakui bahwa ada suatu agama yang umum, yang satu ilah, satu negara, dan satu kaisar. Hal ini menghantar gereja pada penghambatan-penghambatan yang dilakukan oleh para kaisar pada saat itu. Penghambatan ini dimulai oleh Decius pada tahun 249 sampai 251. Decius memerintahkan orang-orang yang bukan pejabat diwajibkan membawa korban kepada dewa-dewa, negara, dan kaisar. Penghambatan kedua dilakukan oleh Valerianus pada tahun 253 sampai tahun 260. Beliau melanjutkan penghambatan Decius, namun khusus klerus atau pemimpin gereja dikejar, disiksa, bahkan dibunuh. Penghambatan tidak sampai di situ saja. Penghambatan dilanjutkan oleh Diocletianus dan Galerius pada tahun 303 sampai tahun 311. Penduduk Kristen kehilangan haknya. Para budak Kristen tidak diberi kemerdekaan.
Banyak gereja dirusak, harta jemaat disita, bahkan Alkitab dibakar. Ancaman dan siksaan mencoba menjatuhkan pimpinan gereja, terutama uskup-uskup. Akhirnya tibalah masa terbaik untuk gereja ketika Konstantinus berhasil merebut tahta sesudah mengalahkan lawannya Maxentius, anak dari Kaisar Maximin, pada tahun 312. Pada tahun selanjutnya ditetapkan bahwa gereja mendapat kebebasan sepenuh-penuhnya, bahkan segala milik gereja yang dirampas oleh negara dikembalikan atau harus dibayar. Mulai saat itu ada perdamaian antara gereja dan negara. Para kaisar mengharapkan bantuan dari gereja untuk keamanan dan kemajuan negara. Gereja tidak dibiarkan, bahkan gereja diberi hak untuk keuntungan. Hal ini mulai pada tahun 324 ketika Konstantinus mengalahkan Licinius. Tetapi gereja diresmikan menjadi gereja negara oleh Kaisar Theodosius pada tahun 380. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gereja negara. Maksud Konstantinus ialah gereja dan negara memiliki hubungan yang erat, sebab itu ia berusaha membasmi semua gereja sekte di luar Katolik. Tetapi agama non-Kristen dibiarkan karena dia yakin bahwa agama tersebut dapat musnah, dapat hilang dengan pengaruh Kristen yang kuat. Muncul pula Kaisar Julianus yang murtad, yang mengembangkan ajaran filsafat non-Kristen. Walaupun dia dididik secara Kristen, tetapi karena mempelajari kesusastraan filsafat non-Kristen sewaktu remaja, ia ingin membaharui dan memperbaiki kebudayaan dan agama non-Kristen. Ternyata hal tersebut menjadi bahaya karena banyaknya turut campur kaisar dalam urusan gereja. Hal ini mengakibatkan gereja diduniakan. Buktinya dapat dilihat pada abad keempat, orang Kristen mulai menghormati orang-orang kudus, malaikat dan Maria, serta menyembah patung. Dan hal itu terlihat juga ketika orang Kristen hanya menjadi label saja, tetapi tidak dengan kelakuan mereka. Kelakuan mereka menjadi seperti non-Kristen. Pada saat itu gereja menjadi pembantu negara. Untuk itu harus ada pimpinan yang kuat. Namun pada akhirnya kaisar menjadi kepala gereja. Dialah pengatur segala undang-undang yang tertinggi. Sinode daerah pun pada masa itu merupakan suatu majelis yang terdiri dari wakil-wakil jemaat, berubah menjadi badan-badan pengurus dan pelaksana saja. Dengan demikian, gereja negara disusun selaku badan hukum yang berpusat di istana kaisar. Sudah lama ada anggota jemaat yang mementingkan dan melakukan hal askese. Tetapi kira-kira tahun 300, di Mesir orang mulai mengasingkan diri sama sekali dari masyarakat yang berdosa, lalu hidup menyendiri selaku orang pertapa. Mereka berusaha mematikan segala hawa nafsu daging supaya dapat hidup sesaleh-salehnya. Mereka dinamai orang eremit yang berarti padang gurun. Yang terkenal di antara mereka ialah Antonius. Mereka ingin terhindar dari segala pencobaan dunia. Baik, materi selanjutnya yaitu pertikaian tentang logos. Pertikaian tentang logos terjadi ketika adanya perbedaan pandangan mengenai logos itu sendiri dari berbagai pihak. Perbedaan pandangan mengenai logos terjadi antara presbiter Arius dengan uskup yang bernama Alexander. Arius berkata tak mungkin Yesus dapat disebut setengah Allah apabila kita percaya kepada satu Allah saja. Tentulah Yesus Allah juga tahu ia bukan Allah, melainkan makhluk saja. Oleh karena itu, Arius mengajarkan bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung dan tertinggi derajatnya. Namun pandangan ini tidak diterima oleh Alexander karena menurutnya apabila itu benar maka berarti itu Injil ditiadakan. Jika Tuhan tidak lain daripada makhluk saja, mustahil kedatangan logos di dunia ini berarti pernyataan Allah yang benar dan mustahil pula logos itu dapat membebaskan manusia. Alexander tidak merasa puas dengan perkataan Origenes sehingga ia menyimpulkan bahwa logos sama seperti Yohanes dalam pendahuluan Injilnya dan seperti Irenus. Tahun 325, Kaisar memanggil suatu konsili Oikomenis bersidang di Nicea yang berbincangkan dan memecahkan masalah teologi tentang nisbah antara Bapa dan Anak. Dalam persidangan ini, Arius dan pengikut kalah karena ajarannya disalahkan dan ia sendiri dipecat dan dibuang. Pada persidangan itu, mereka bersetuju bahwa logos atau anak homoousios dengan Bapa yang berarti sehakikat. Jadi kesimpulan Nicea tak lain semua itu adalah kompromi semata. Kemudian istilah itu mendapat arti dan isinya yang sejati. Lalu Antonius mulai menggunakan sebagai senjata melawan pengaruh umat filsafat Yunani dan teologi Kristen.
Dalam perjuangan Antonius, ia begitu banyak mengalami dan menghadapi masalah mulai dari difitnah, dibuang, lalu ia lari untuk menghindari penyiksaan terhadap dirinya. Perlakuan seperti inilah yang terjadi kepada Antonius selama bertahun-tahun lamanya. Tetapi semuanya itu yang terjadi membuat Antonius ingin membuktikan dan melawan kaum Aranian, yaitu pengikut Arius, dengan ajaran sesatnya. Ia meyakinkan gereja bahwa anak bukanlah suatu makhluk atau setengah Allah dan Allah kedua, melainkan satu yang sama dengan Bapa dalam segala hal. Menurut Antonius, hal terpenting dari kebenaran Injil adalah ketika anak itu masuk ke dunia, Allah sendiri yang datang menyelamatkan manusia. Walaupun ia memberikan pandangan seperti ini, masih banyak yang tidak suka dan melawannya. Dari berbagai macam masalah yang ia lewati, akhirnya keputusan Nicea atau Niceanum mengaku tentang Kristus. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang. Inilah yang merupakan konsili Oikomenis yang kedua yang diadakan di Konstantinopel 381. Kemudian ajaran kaum Iran dan golongan lain yang tidak mengandung teologi ortodoks dipersalahkan di Konstantinopel. Oleh karena semua itu, maka terciptalah ajaran gereja tentang Allah yang Tritunggal. Melalui hasil perjuangan Antonius, bahwa gereja berhasil menyingkirkan roh Yunani dan berita keselamatan. Namun walaupun demikian, masih ada juga perbedaan pendapat antara gereja Katolik di barat dan di timur. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perselisihan dua tabiat Kristus. Pada abad ke-4 Masehi, gereja di timur menetapkan pengakuannya tentang keesahan dan kesetaraan hakikat antara Yesus dan Allah. Pengajaran mereka kembali berdasar pada keselamatan yang sejati hanya melalui Yesus sebagai perantara Allah. Akan tetapi, keselamatan melalui Yesus hanya benar-benar menjadi keselamatan yang sejati apabila Allah benar masuk ke dalam manusia. Pada masa itu, Yesus menjadi tokoh sentral karena gereja memahami bahwa jika manusia ingin selamat dari dosa, maka Allah sebagai Sang Pencipta harus turun tangan secara langsung karena manusia memiliki keterbatasan, sementara Allah dan kesucian dalam keilahiannya tidak mungkin menyapa manusia yang berdosa. Sehingga Allah harus datang dalam wujud yang sepadan dengan manusia, yaitu menjadi manusia itu sendiri. Kemudian pertanyaan mendasar bagi gereja yaitu, sejauh manakah sisi manusia Yesus dan bagaimana hubungan antara sisi manusia Yesus dan sisi keilahian Yesus? Dua pernyataan ini membawa gereja ke babak baru, yang di kemudian hari berhasil membuat gereja terpecah belah. Pada pertengahan abad ke-4, Apollinaris dari Laodicea mengatakan atau mengajarkan bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia tetapi isinya roh adalah Logos. Ajaran ini sempat ditolak dalam konsili Konstantinopel karena jika Yesus bukan manusia yang utuh, mustahil manusia disatukan dengan Allah melalui Yesus. Pada tahun 428, Nestorius, pemimpin gereja dari Konstantinopel, dia mengajarkan jika Yesus dipahami sebagai Allah sekaligus sebagai manusia, maka Sang Kristus bukan merupakan keesahan, sehingga Yesus harus dipahami sebagai tempat berdiamnya Logos. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, yang bekerja adalah Logos, sedangkan dalam penderitaan atau sisi kemanusiaannya, Yesus adalah manusia biasa. Relasi antara Yesus dan Logos adalah keesahan kehendak, artinya apa yang menjadi kehendak Logos adalah kehendak Yesus, dan yang merupakan kehendak Yesus juga memenuhi kehendak Logos. Ajaran ini kemudian ditentang Cilirius, pemimpin gereja Alexandria, bersama teman-temannya yang kemudian disebut Alexanderia. Menurut mereka, keesahan dari kedua sisi Yesus terletak pada sisi keilahian, di mana Yesus sebagai Allah menyelubungi dirinya dengan sisi kemanusiaan, dan sisi kemanusiaan Yesus yang sebenarnya telah lenyap. Dalam konsili Ekumenis yang ketiga di Efesus, ajaran Nestorius ditolak oleh gereja. Pada tahun 448, perdebatan tentang sisi kemanusiaan dan sisi keilahian Yesus kembali menjadi sorotan gereja. Seorang teolog bernama Eutyches mengajarkan bahwa Yesus hanya mempunyai satu sisi, yaitu
sisi keilahian, sementara sisi kemanusiaan Yesus hanya terlihat menyerupai sisi manusia pada umumnya. Melalui Uskup Leo yang pertama di Roma, gereja-gereja kembali diajak untuk bertemu untuk konsili keempat di Chalcedon untuk membahas tentang sisi kemanusiaan dan sisi keilahian Yesus. Konsili ini mempertemukan berbagai pendapat, mulai dari pemahaman bahwa Yesus dengan sisi kemanusiaan dan sisi keilahian dalam satu tubuh, yang dikatakan oleh Alexandria dan Antioquia, serta pemahaman bahwa sisi keilahian Yesus dan sisi kemanusiaannya tidak tercampur dan tidak berubah, atau eutyches. Akhirnya, keputusan dari konsili di Chalcedon menetapkan bahwa kehidupan Yesus di bumi merupakan suatu rahasia yang tidak terselami oleh manusia. Pada akhirnya, banyak gereja yang menolak keputusan konsili di Chalcedon karena beberapa hal. Yang pertama yaitu ketidaksetujuan terhadap konsep teologi yang dikemukakan dalam konsili Chalcedon. Yang kedua, karena beberapa gereja tidak mau takluk di bawah Kaisar Konstantinopel. Materi terakhir kita yaitu gereja ortodoks di timur. Sering dengan berjalannya waktu, ternyata ada begitu banyak hal yang berbeda antara gereja timur dan gereja barat. Orang barat lebih mementingkan perbuatan, salah satunya seperti perbuatan amal. Tetapi orang timur lebih mementingkan perenungan. Mereka merenung Allah dan kebenaran, karena dalam suasana ilmu filsafat Kristen, mistik, askase, dan kerabihan dapat berkembang dan keselamatan dianggap sebagai suatu keadaan baru yang dikaruniai Tuhan kepada manusia. Sejak perselisihan itu diselesaikan, maka gereja timur hampir tidak berubah, baik lahiriah maupun batiniah. Tetapi gereja barat terus berkembang baik, susunannya maupun ajarannya. Pada tahun 1054, gereja Katolik terpisah menjadi dua oleh cima besar antara Roma dan Konstantinopel, dan harapan untuk disatukan kembali pun sia-sia. Gereja ini mempertahankan peraturan dan susunan gereja lama. Hanya gereja Saintero saja yang memutuskan keberadaan dalam sinodenya. Kaidah untuk kebenaran itu ialah Alkitab dan tradisi. Seorang pekabar Injil dan pengembala yang terkenal ialah Johannes Chrysostomus, uskup Konstantinopel pada tahun 400. Organisasi Gereja Timur atau Gereja Ortodoks memiliki organisasi yang tidak berpusat pada satu kota atau seorang patriark saja. Tetapi gereja ini terdiri dari beberapa gereja, senegeri, Rusia, dan Balkan. Baik, jadi dari semua ini kesimpulannya, kehidupan orang Kristen yang mengamalkan kasih ternyata berbuah baik, karena semakin banyaknya orang yang masuk ke dalam pengajaran gereja, walaupun banyak hambatan yang dilalui seperti permasalahan dengan kaisar, perdebatan tentang logos, dan perdebatan tentang keilahiannya, dan gereja dapat bertahan. Namun ternyata perbantahan belum selesai dengan konsili Chalcedon yang menetapkan bahwa kehidupan Yesus di bumi merupakan suatu rahasia yang tidak terselami oleh manusia, dan banyak gereja yang tidak setuju. Pada akhirnya terjadi perpecahan antara gereja timur karena mementingkan perenungan dan gereja barat yang mementingkan perbuatan. Sekian dari materi yang dapat kami paparkan untuk teman-teman sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.